Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. Baiklah, di Talkshow Sidilan kali ini tentunya sekali lagi kita akan membahas tentang the influence of sustainable tourism to the growth of local enterprises in Yogyakarta. Nah, selamat malam kepada semua narasumber kita hari ini. Tentunya kalau kata orang, ini klise banget ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal maka tak sambel enak. Mungkin kita akan berkenalan satu persatu dulu dari ujung sebelah sana. Ini ada Bapak Faiz dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz dari Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami selaku pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Nah, di situ nanti kita cerita-cerita banyak tentang apa saja sih yang ada di Dinas Koperasi yang bisa dimanfaatkan bagi pelaku UKM dan juga pelaku pariwisata. Mungkin itu Mbak Prita. Oke, nah mungkin biar teman-teman yang ada di sini di acara Young Entrepreneur Show mungkin bisa lebih mendalami tentang mungkin visi, misi, tujuan dan sebenarnya fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan itu seperti apa Bapak? Baik, kalau bicara tentang visi ya, visi Dinas Koperasi UKM sesuai namanya tentu ingin menjadi instansi atau bahasanya itu OPD, organisasi perangkat daerah yang bisa menjadi rujukan, bisa menjadi rumah bersama bagi pelaku koperasi dan pelaku UMKM. Jadi kita tentu pengen jadi tempat untuk sama-sama berkolaborasi dalam pembinaan UMKM dan misinya tentu ingin mendorong pelaku koperasi dan juga UMKM untuk terus maju, untuk terus berkembang. Bagi yang belum punya usaha bisa menjadi wirausaha, yang sudah berusaha semakin naik lagi usahanya, omsetnya semakin besar, pasarnya semakin luas, legalitasnya semakin lengkap, produknya semakin dicari pembeli. Nah, mungkin seperti itu gambaran singkat. Oke baik, terima kasih Pak Faiz. Ya. Dan tanpa menunggu lama-lama langsung kita kenalan sama yang senyumnya manis banget ini loh. Wih, dari datang itu sudah senyum-senyum nih ya teman-teman ya. Ada Pak Wawan nih, monggo silakan Bapak mungkin bisa langsung berkenalan dengan teman-teman yang ada di sini, yang hadir juga di Jogja City Mall kali ini ya. Yang di atas sekali lagi saya mau mengundang teman-teman yang mungkin di pinggir-pinggir ini bisa turun langsung. Monggo pinarak di bawah sini biar kita ngobrolnya enak ya. Jadi monggo Pak Wawan. Selamat malam ya teman-teman. Salam pesona Indonesia. Belum tahu salamnya pariwisata ya. Apa Belum, tuh? Ya? Oke, saya ajari ya. Asik. Kayaknya wajahnya udah pada capek, lelah seharian mungkin. Nanti saya mengatakan salam pesona Indonesia ya. Teman-teman nyambutnya Wonderful Indonesia sambil tangannya membentuk love ya, itu salamnya pariwisata. Boleh mau love kayak apapun silahkan ya. Kalau saya mengatakan salam pesona Indonesia, teman-teman menyambut salam saya dengan Wonderful Indonesia. Kita coba ya biar semangat gitu ya. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Ulangi. Mungkin sekali lagi Pak ya, sambil berdiri deh teman-teman. Biar agak gerak-gerak sedikit badannya ya. Tapi jangan kebablasan, nanti terus zumba di sini ya repot saya. Sekali lagi ya Pak.
Oke, monggo silakan. Oke, saya juga berdiri biar pada semangat juga ya. Mantap, kita juga berdiri deh. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wah, ini mantap banget nih yang di pinggir sini nih. Oke, Pak Wawan apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Mbak Prita, Alhamdulillah ketemu lagi ya. baik. Dari raut wajahnya tuh terpampang kesibukan aktivitas sehari-hari ya Pak ya. Betul, iya. Betul. Jadi- Untuk memajukan pariwisata Yogyakarta pastinya. Nah Pak, kalau misalnya kita semua nih boleh tahu ya, apa sih yang membuat Pak Wawan sibuk pontang-panting sana sini untuk membantu teman-teman di bidang pariwisata tentunya? Oke, jadi pariwisata itu justru ramenya di Sabtu dan Minggu, Mbak Brita ya, teman-teman Oke. semuanya. Sehingga pekerjaan saya itu justru kalau Sabtu dan Minggu nggak pernah libur. Jadi Sabtu Minggunya nggak pernah libur karena kami punya tugas ya, sama dengan tadi Mas Faiz. Kalau di pariwisata itu visinya bagaimana agar pariwisata DI itu punya daya saing, ya. Kemudian bisa berkelanjutan sesuai temanya, sustainable. Kemudian bisa memberikan peningkatan perekonomian, khususnya Oke. perekonomian regional di DIY. Dan kemudian dari visi itu tentu kami harus membawa misi, ya. Misi kami adalah mewujudkan bagaimana pariwisata itu kemudian bisa memberikan dampak ekonomi, sosial, budaya kepada masyarakat. Jadi pariwisata itu tidak hanya berpikir ekonomi saja sebetulnya, juga berpikir bagaimana agar sosial budaya masyarakat juga berkelanjutan, termasuk lingkungannya otomatis. Nah, Oke. itulah yang kita lakukan ya. Makanya sekarang bulan November ini terutama ya, kami itu punya banyak sekali event ya, adik-adik barangkali juga bisa mengikuti, nanti bisa dilihat di aplikasi Visiting Jogja. Ya, event di November ini hampir setiap Sabtu Minggu pasti ada ya. Oke, Dan baik. di satu hari pasti lebih dari 2-3 event ya. Kayak Aha. tadi malam mungkin sudah banyak, ada yang lihat Wild Ground Festival ya, Betul. barangkali juga ada yang lihat klasik rock, kebetulan banyak genre rocknya yang tadi malam. Ya. Kemudian juga ada festival Pencak Malioboro Festival ya di Malioboro. Jadi ini banyak sekali event yang kita lakukan yang pada akhirnya juga ingin bagaimana menumbuhkan perekonomian masyarakat. Oke, baik-baik. Banyak sekali ya Pak ya. Iya. Saya pun juga sejujurnya agak bingung ngecake waktu Pak. Karena saking banyaknya. Jadi sebentar di sini, oh di sana ada yang bagus, pindah lagi. Saya udah kayak setrikaan Pak. Ya. Tapi yang disetrika jalan. Oke, baik, luar biasa sekali ya kesibukan dari Pak Wawan ini ya. Oke, baik. Terus, goal utama dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dengan segitu banyaknya kegiatan dan juga program-program kerja sebenarnya apa sih Pak? Jadi goal utama kami tentu yang pertama bagaimana agar lama tinggal wisatawannya tambah. Oke, Jadi kalau mereka lama tinggalnya lama ya, harapan kami mereka kemudian bisa lebih membelanjakan ya uangnya, kemudian menginap di akomodasi maupun homestay-nya juga lebih lama. oke. Kemudian juga yang paling penting kemudian spending money-nya jadi besar. Baik. Nah ini yang kita harapkan, karena pariwisata itu konsepnya mendatangkan orang dari luar untuk datang ke Jogja. Betul. Kita mendatangkan orang dari luar datang ke Jogja, dia membeli produk-produk kita ya termasuk UMKM, karena pariwisata itu bagaimanapun selalu berhimpitan ya, ada irisannya selalu, di mana ada pariwisata di situ ada aircraft, ada UMKM-nya pasti. Nah sehingga goalnya sekali lagi kita ingin spending wisatawan itu kemudian meningkat, dan itulah sumber dari pertumbuhan ekonomi di Jogja. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan untuk penjelasan singkatnya. Mungkin kita akan langsung ngobrol sama yang bau rekso, yang punya. Selamat malam Mbak Anita.
Selamat malam. Apa kabarnya? Baik Mbak, baik, semangat. Saya tadi pertama kali ketemu Mbak Anita, ini Iya. kan first time-nya kita ketemu langsung Iya ya. benar. Rasanya itu langsung adem ayem loh. Hawanya tuh ngajak sepedaan, Hawa-hawa desa ya Mbak. seger dong. Oke Mbak Anita, mungkin bisa diperkenalkan ke teman-teman yang ada di Young Entrepreneur Show ini. Seperti apa sih sebenarnya Moana Bike Tour ini, konsep awalnya sampai establish sekarang ini, itu gimana ceritanya? Ya, terima kasih Mbak Berita. Selamat malam Bapak, izin perkenalan. Ya, selamat malam teman-teman. Nama saya Anita Briana. Saya di sini sebagai CEO dan juga founder dari Moana Bike Tour. Dan Moana Bike Tour itu sendiri dulu establish itu di tahun 2019 sebelum pandemi. Oke. Dan kita konsepnya adalah tour operator yang memang menyediakan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan khususnya. Tapi produk utama kita ada di tour sepeda memang. Tour sepeda. Selain itu ada walking tour, ada trekking, ada juga penanaman mangrove dan banyak kegiatan lainnya gitu. Dan konsepnya memang setiap apapun kegiatan kita memang harus berpegang teguh di namanya konsep itu sustainable tourism. Jadi bagaimana setiap kita berada dimanapun kita menjalankan sebuah event ataupun sebuah kegiatan bersepeda, kita harus bisa memanage untuk bermanfaat untuk masyarakat, budaya dan juga lingkungan. Nah kayak gitu yang kita usung gitu konsepnya. Oke, emang dari awal tuh konsepnya sepeda dulu, baru ada trekking dan segala macamnya, atau gimana tuh Mbak? Betul, jadi memang kita awalnya bike tour ya, Aha. memang bersepeda. Tapi setelah itu memang ada yang repeat order ya, Mbak mau dong aku nggak bisa sepeda gitu kan. Waduh. Terus biar kita dodolan sepeda we gitu kan Mbak. Terus yaudah jalan aja, kita ajakin walking tour. Terus yang mulai Oke. banyak nih bule-bule ternyata suka juga trekking gitu. Tuh kita ajakin trekking juga. Jadi tetap apapun kegiatannya itu konsepnya memang ramah lingkungan dan sustainable tourism itu tadi kayak gitu. Oke, awalnya sepeda, ternyata ada yang nggak bisa naik sepeda. Saya kira terus ada joki boncengin sepeda. Kadang ya Kasih Mbak, jokinya. terpaksa ada. Terpaksa. Bonceng ke muter-muter dari Sandan ke Turi. Habis itu ya udah kaku kakinya. Tak celok kayak becak wae Mbak. Itu tukang becaknya juga sambat loh Mbak. Oke, dari konsep awal bike tour terus kemudian berkembang sampai sekarang gitu ya. Apa sih sebenarnya ultimate goal dari Moana Bike Tour ini sendiri? Ya, sebenarnya kita itu menyediakan sebuah kegiatan plus edukasinya. Jadi oke. kita sadar gitu Mbak, bumi ini mulai merusak ya, mulai rusak karena plastiknya, kotornya, polusinya dan segala macamnya. Kalau seperti ini terus, apa kabar pariwisata Indonesia ya Pak ya? Nah itu gerakan jiwa kami gitu. Nah setelah itu kita harus berkomitmen pada diri bahwa setiap yang kita lakukan kita harus mengedukasi ke customer kita, Oke. ke masyarakat yang bekerja sama dengan kita dan juga tim kita dalam di Moana itu sendiri. Mengedukasi melalui sosial media, kegiatan seperti ini dan juga di setiap turnya kita ajarkan mereka untuk tidak menggunakan sampah plastik sekali pakai, kemudian bagaimana mereka bisa spending money yang wise kepada masyarakat lokal di sana. Dan ketika kita menyiapkan turnya, kita juga mengajak masyarakat lokal untuk ikut berproses sama kita, kayak gitu. Jadi ada sesi wisatanya plus edukasi, itu yang kita berikan kepada customer kita. Oke, baik-baik. Menarik sekali ya. Ini ada beberapa narasumber dengan bidangnya masing-masing. Ada Pak Faiz dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Pak Wawan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Mbak Anita Briana dari Moana Bike Tour. Ini ada sinergi yang cukup menarik ya. Sesuai dengan tema kita kali ini, The Influence of Sustainable Tourism to Growth of Local Enterprises in Yogyakarta. Nah, tapi sebelum kita lanjut obrolan kita kali ini, tentunya kita mau mengingatkan nih, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, boleh dibantu untuk scan QR-nya ya untuk pertanyaan. Waduh, ini lagi gibah tetangga yang mana ini?
Nah, jadi nanti teman-teman ketika obrolan ini sudah berlangsung terus tiba-tiba teman-teman kayak punya, wah aku tuh pengen nanya ini nih. Langsung nanti bisa scan ini ya QR kita untuk memberikan pertanyaan untuk sesi talk show kedua kali ini ya. Oke, baiklah. Di talk show kedua kali ini, si Dilan ya, si Bakul Jajat Desa Milangkori, tentunya kita sedang berada bersama Bapak Hana Faiz Prabowo STP MSI. Beliau ini adalah pengembang kewirausahaan KUKM Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada Bapak Kurniawan Esos SEAKT MEC Dev. Beliau ini adalah Kepala Bidang Destinasi Wisata. Kemudian ada Mbak Anita Briana sebagai owner Moana Bike Tour. Di kesempatan kali ini, sebelum kita menggali lebih jauh ya, ada baiknya kita akan menyamakan pandangan dulu nih ya. Mungkin dari Pak Faiz, boleh dijelaskan lagi nih Pak tentang definisi UKM ini sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak? Oh, baik, kalau bicara definisi ya, UKM usaha kecil menengah, kalau Ya. UMKM usaha mikro kecil menengah. Oke. Itu memang ada definisinya di peraturan. Itu dibedakan berdasarkan aset dan omset yang dimilikinya. Oke. Mungkin kalau saya cerita sampai detail mungkin terlalu panjang ya. Iya, sampai besok kita di sini Pak. Mallnya udah tutup. Oke. Pada prinsipnya yang paling banyak ada di Indonesia ini 90% lebih itu adalah usaha mikro. Jadi yang levelnya masih level rendah gitu. Jadi asetnya masih terbatas, omsetnya juga mungkin masih kisaran di bawah ratusan juta seperti itu. Yang paling banyak itu dan karakternya biasanya itu mudah untuk ganti usaha seperti itu. Jadi Oke. sesuai tren misalnya, oh ini baru tren boba, pada bisnis jual boba, oh tren roti apa yang sedang viral, jual itu. Jadi mungkin visinya itu belum kuat gitu. Jadi Oke, visi baik, usahanya belum kuat, jadi hanya ikut yang sedang tren saat itu, gonta-ganti seperti itu. Jadi mindset bisnisnya sangat masih perlu dinaikkan lagi, dikuatkan lagi. Dan kalau usaha mikro, ada usaha kecil, usaha menengah, tentu dia secara gradual level dari usahanya sudah lebih tinggi lagi. Jadi kalau kami mungkin bicaranya usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar itu memang hanya pembagiannya. Tapi di sini mungkin saya izin lebih detail lagi karena Dinas Koperasi tidak hanya membagi atau mengelompokkan itu berdasarkan kelas usaha mikro, kecil, menengah tadi, tapi kami lebih jauh lagi, kami potret ke dalam 6 aspek usahanya. Oke. Jadi bukan hanya aset dan omsetnya, tapi ada 6 aspek usaha yang kita potret, kemudian kita klasterkan, kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas untuk memudahkan pembinaan kami. Seperti itu. Jadi bisa jadi di kelas usaha mikro itu kalau didetailkan lagi ada perbedaan atau variasi yang tinggi juga karena kalau hanya bicara aset omsetnya itu range-nya sangat lebar sebenarnya. Jadi kita pengen melihat lebih detail lagi 6 aspek usahanya, kemudian kita kelompokkan, kemudian kita buat kurikulumnya supaya pembinaannya itu tepat sasaran. 6 aspek itu ada aspek produksi, aspek SDM-nya, aspek kelembagaan dari usahanya, kemudian aspek pemasarannya bagaimana, kemudian aspek IT yang sedang saat ini ya cukup penting itu aspek IT-nya, kemudian tentu yang aspek satu lagi adalah aspek keuangannya. Nah itu nanti muncul diagram laba-labanya, ya masih lemahnya di aspek apa, UKM tersebut sudah bagus di aspek apa, lah itu menjadi menjadi dasar kami untuk bisa melakukan
fasilitasi yang tepat yang dibutuhkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ini itu. Oke, baik-baik. Itu definisi singkat ya Pak ya. Ya. Nanti kalau sampai 5 SKS ya pusing juga ini di sini. Oke, Pak Faiz, kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk di Yogyakarta sendiri, ini total ada berapa binaan Pak? Kalau yang tercatat dan terdaftar sebagai mitra UMKM binaan kami itu ada 345.000 Wow, UMKM. itu Pak. dari berbagai macam jenis usaha ya Pak? Iya, totalnya 345.000. Yang paling banyak tuh kalau boleh tahu di bidang apa sih Pak? Kalau paling banyak tentu di bidang food saat ini. Food ya, Iya, food, yang paling iya. mendominasi. Iya, Oke, baik-baik. Menarik sekali, cukup banyak, 345.000 di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ya Pak ya? iya. Betul. Wow, luar biasa, banyak sekali ya. Dan yang menariknya adalah ini akan dipadu-padankan dengan sustainable tourism. Pariwisata jangka panjang. Nah, panjangnya seberapa? Mungkin kita akan tanya langsung ke Pak Wawan. Pak, pariwisata jangka panjang ini kan banyak aspek nih yang akan dibawa masuk dari sosial, ekonomi, budaya, dan mungkin ada faktor-faktor lain juga. Nah, dari Pak Wawan sendiri nih ya, apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lagi ada di Young Entrepreneur Show sendiri ini tentang sustainable tourism yang berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta ini? Baik, terima kasih Mbak Brita. Jadi sebetulnya bicara pariwisata analoginya hampir sama dengan apa yang dilakukan di teman-teman UMKM, koperasi juga ya. Hanya mungkin penekanannya yang berbeda ya, dimensinya agak berbeda. Karena kalau kita bicara sustainable tourism ya, itu tidak hanya bicara jangka panjang, tapi kemudian lebih jauh lagi adalah berdampak positif untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi yang kita inginkan sebetulnya itu. Nah, dampak positifnya apa ya? Pariwisata berkelanjutan itu berdampak positif pada pengembangan sosial, kemudian positif juga dalam jangka panjang dalam budaya, kemudian tentunya lingkungan pasti ya, karena itu prasyarat, bukan syarat lagi tapi prasyarat. Kemudian berdampak positif jangka panjang pada ekonominya. Nah, irisan dengan Dinas Koperasi ya, teman-teman UMKM Faiz ini adalah kepada jangka panjang ekonominya. Sehingga sebetulnya kalau bicara sustainable tourism itu semesta yang cukup luas sekali. Luas sekali ya. Karena bicara pariwisata itu tidak hanya bicara destinasi wisata, tidak hanya bicara tempat wisata saja, ya, tapi juga bicara mengenai bagaimana mengembangkan sumber daya pariwisata, meregenerasi, ya, sumber daya pariwisata, kemudian juga memasarkan, kemudian juga mengembangkan ekonomi kreatifnya. Jadi ada sambungannya yang cukup banyak, ya. Dan ini sangat menarik sebetulnya, ya. Ketika pariwisata itu ketemu dengan UMKM. Karena Jogja itu pariwisatanya DNA-nya basisnya adalah budaya yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan erat dengan pendidikan. Nah, sehingga budaya dan pendidikan ini sebetulnya luar biasa ya. Daya tarik atraksi yang sangat selalu berkaitan dengan tadi food, kuliner ya. Karena setiap atraksi, setiap event yang kami lakukan itu baik di destinasi maupun desa wisata selalu dibutuhkan makanan, kemudian oleh-oleh baik itu kria maupun fashion itu ada di UMKM semuanya, ya. Sehingga pariwisata itu sebetulnya nggak bisa hidup, nggak bisa lebih menarik kalau nggak ada produk-produk UMKM yang bisa ditawarkan. Nah, inilah yang kita berpikir bagaimana produk UMKM ini juga bisa berkelanjutan ya dalam jangka panjang, bisa berkontribusi kepada pariwisata, bisa berkolaborasi maksud saya dalam waktu yang
cukup lama, ya, tidak Oke. terbatas. Jadi dampak positifnya itu yang kita inginkan adalah tidak terbatas. Nah, kemudian juga banyak dinamikanya juga di pariwisata yang berkaitan dengan sustainable tourism. Nah, salah satunya adalah berkaitan bagaimana mengembangkan pariwisata yang selalu bisa memberikan dampak positif kepada UMKM-nya. Ya. Nah, banyak event yang kita lakukan sekarang itu selalu mengajak UMKM. Jadi setiap pariwisata ada event, ya, Aha. itu selalu ada booth UMKM-nya, ya, karena kita ajak. Kalau yang dulu kan enggak, kita punya event ya jalan sendiri, nanti Diskop punya event pameran sendiri juga jalan sendiri, ya. Nah sekarang enggak, jadi kami selalu ngajak teman-teman UMKM, ya, kolaborasi, karena sekali lagi pariwisata itu konsepnya mendatangkan orang dari luar. Jadi kita Oke. sangat banyak membantu di sisi pemasaran sebetulnya. Kayak tadi Muana Baik, mungkin banyak ya yang didesain, karena sekarang trennya kan sekarang spot tourism luar biasa. Betul. Kalau waktu pandemi mungkin sepeda yang paling rame, Aha. sekarang jalan sama lari itu hampir semua mengadakan event seperti itu dan semuanya Betul. laku. Gak ada yang gak laku. Ya. Nah inilah contoh bagaimana pariwisata itu berkembang melalui misalnya event sport tourism, karena kami bisa berjodoh dengan siapa saja, dengan koperasi bisa, dengan olahraga bisa, dengan pertanian kita bisa bikin agroturism, dengan teman-teman kehutanan dan lingkungan kita bisa bikin ekoturism, ya, sehingga pariwisata itu seperti minuman, kalau teman-teman suka pesen itu kita toppingnya. Jadi UMKM itu minuman dasarnya kita topping bisa, olahraga kita topping jadi pariwisata sport tourism juga bisa. Kemudian yang lainnya juga bisa, apapun bisa kita topping. Sampai pendidikan, kemudian juga sektor yang lainnya, lingkungan, ya, bahkan semuanya bisa. Jadi pariwisata itu sangat dinamis dan yang jelas borderless, ya, fleksibel sekali untuk memberikan dampak nilai tambah ekonomi ke yang lainnya. Oke, baik. Menarik sekali nih Pak ya. Jadi ada sinergi dan juga kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kalau dari Dinas Koperasi sendiri, sinergi seperti apa sih dalam bentuk realnya? Tadi kan sempat diceritakan oleh Pak Wawan kalau misalnya Dinas Pariwisata ada kegiatan, ini akan menggandeng Dinas Koperasi. Nah, supportnya dari Dinas Koperasi ini sampai sejauh apa nih Pak? Ya, banyak ya sebenarnya kita sudah kolaborasi dengan Pak Wawan ini. Kami ada kegiatan pameran Ya. bagi UMKM di destinasi wisata. Kadang kita juga dari Dinas Pariwisata ada rangkaian event wisata seperti itu. Kita juga ada kegiatan pameran bagi UMKM. Kita gabung seperti itu juga seringkali dilakukan seperti itu. Jadi supportnya tentu kolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pariwisata tentunya. Kami juga terkait dengan pemasaran bagi UMKM kami yang ada di beberapa titik wisata di DIY. Itu juga mulai kami persiapkan, kami bangun seperti yang ada di Malioboro saat ini. Kami juga sedang membuat area atau gedung untuk tempat UMKM kami bisa memasarkan, memajang produk seperti itu nantinya, yang tentunya ini harapannya adalah bagian dari nanti melengkapi opsi pilihan bagi pengunjung atau wisatawan di Malioboro ini supaya bisa mendapatkan wisata tempat yang bisa mendukung kunjungan wisata mereka itu, khususnya bagi yang sedang mencari oleh-oleh seperti itu bagi kerabatnya di
Pasti kalau wisata itu kan hubungannya dengan makan, dengan oleh-oleh gitu Mbak Iya. Prita ya, wajib. Gitu. Mbak Prita, ini saya potong ya. Boleh. Besok Desember kita juga punya acara kolaborasi bareng sama Oke. tempat Mas Faiz, Aha. dengan teman-teman UMKM, dengan teman-teman Dinas Pertanian. Mhm. Kita akan adakan jelajah ruang menoreh. Itu salah satu contoh sustainable tourism. Oke, baik, Jadi baik. bagaimana mengenalkan, mengedukasi ke wisatawan, ke orang lain bahwa ruang menoreh itu harus kita pertahankan karena itu cagar biosfernya UNESCO. Mhm. Kita adakan event ya, kolaborasi dengan Diskop ya, ada pameran bazar UMKM-nya, kemudian juga dengan Dinas Pertanian karena kebetulan musim duren. Musim, oh iya, betul, betul, betul. Kemudian ada spot turismenya seperti yang dilakukan ya, seperti tempat apa? Buana Mbak ya. Jadi paginya kita ada walk and run, Aha. kemudian siangnya kita juga ada pesta heboh buah karena musim durian pas kebetulan. Nah, kemudian juga selama itu ada bazar UMKM-nya juga. Oke. Jadi menarik, ini kita kemas kolaborasi menjadi sebuah event yang sekaligus edukasi, sustainable tourism-nya jelas di situ sangat luar biasa. Mhm. Dan kita berharap mungkin teman-teman keluarga mahasiswa dari UGM ini juga bisa partisipasi. Nanti kita akan sampaikan melalui Visiting Jogja ya. Dan Oke. ini menarik saya kira kalau teman-teman yang hari ini juga berdiskusi dari siang sampai malam, kemudian melihat langsung apa toh sebetulnya yang bisa dipraktekkan dari pariwisata berkelanjutan yang bisa berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi produktif di UMKM. Oke, Mumpung baik. ingat, ya. Iya, mumpung ingat. Ya, jadi yang lalu dan yang akan datang Iya. kita masih terus berkembang. Ya. Oke, baik, baik, baik. Dan Harus gitu. saya senangnya dengan kata kolaborasi, itu artinya adalah ada temennya mumet bareng-bareng. Loh kan kalau pusing sendiri kan gak enak ya, kalau ada temannya tuh paling gak kita bisa sharing ide dan segala macam. Insya Allah segera dapat jalan keluarnya, begitu kan ya Pak ya? Oke, dan melanjutkan dari sustainable tourism ini, terus juga kerjasama dengan dinas koperasi, terus tadi juga sudah dijelaskan bentuk sinergi dan kolaborasinya seperti apa. Nah, kalau dengan sinergi yang ada selama ini Bapak, hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri di Daerah Istimewa Yogyakarta itu seperti apa sampai hari ini? Baik, jadi pertumbuhan ekonomi Jogja ya. 10 sampai 20% itu kontribusinya adalah dari pariwisata. Oke, baik. Jadi 10 sampai 20% ya. Dan baik itu didukung oleh teman-teman di industri pariwisata yang punya akomodasi, hotel dan lain sebagainya. Salah satu ada di dalamnya di situ. Sehingga 20% ini punya dampak yang luar biasa untuk sektor lainnya juga. Sebetulnya kalau mau dihitung 20% itu akan menggerakkan 80% yang lainnya. Ekstrimnya begitu ya. Karena sekali lagi pariwisata itu lebih bagaimana membantu mereka menjadi katalisator. Jadi menggerakkan sektor yang lain. Pariwisata Oke. itu mampu menggerakkan sektor yang lain walaupun kontribusinya tadi sudah cukup besar ya, 10 sampai 20%. Dan uniknya lagi Mbak Prita, fluktuasi atau dinamika kunjungan wisatawan itu sangat berpengaruh dengan fluktuasi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita lihat data statistik di BPS ya, ketika kunjungan wisatawan naik itu biasanya PDRB-nya naik, pertumbuhan ekonominya naik. Oke. Nah, pada saat di mana jumlah kunjungan wisatawan menurun, di situ biasanya juga terjadi penurunan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi ini menariknya ketika kita layerkan ternyata sangat korelasi erat sekali antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan pariwisata. Dan menarik lagi mungkin kalau dilayerkan dengan teman-teman pelaku UMKM. Ya, karena
Kalau di pariwisata itu peaknya, puncaknya itu biasanya di bulan Juni Juli. Oke. Kemudian yang kedua puncak tertingginya di bulan Desember. Oh, Jadi baik. bulan baik, depan. baik. Ya. Iya. Nah, di dua puncak itu biasanya kalau di teman-teman UMKM mungkin omsetnya penjualan akan naik ya, walaupun secara online maupun offline penjualannya. Kemudian kunjungan wisatawan juga pas puncak-puncaknya, biasanya juga data pertumbuhan ekonominya di dua titik waktu itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Oke, Jadi baik. dari situ bisa dilihat sebetulnya ya, dinamika pertumbuhan ekonomi, dinamika kunjungan wisatawan, dinamika mungkin omset penjualan UMKM akan ada irama yang sama. Nah, ini artinya kita memang harus tadi bahasa yang paling enak kerja bersama ya. Kalau Oke. jalan sendiri mungkin nggak nendang ya. Omsetnya mungkin nggak tinggi kalau kita nggak kerja bareng dengan teman-teman koperasi ya. Makanya kemudian kita berpikir bagaimana tidak hanya dengan koperasi saja, mungkin dengan perindustrian, perdagangan, karena itu juga berpengaruh nanti kepada sampai produk-produk yang harus diekspor dan lain sebagainya. Ya, karena peaknya wisatawan mancanegara berbeda dengan wisatawan Nusantara. Oke, baik, baik, baik. Seperti itu ya teman-teman gambaran garis besarnya ya tentang sinergi dan kolaborasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, terus kemudian ada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya nih, dengan tadi yang sudah dijelaskan garis besarnya, kita langsung aja nih ya ke Mbak Anita dengan Moana Bike Tour-nya. Sebenarnya nih Mbak, how sustainable Moana Bike Tour is? How sustainable Moana Bike Tour is, so far kita selalu menempatkan sustainable tourism konsep itu sebagai prinsip kita. Jadi memang kalau sustainable tourism itu memang so far kita ada 3 pilar. Yang pertama gimana kita bermanfaat secara ekonomi, yaitu kita tetap seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, selalu bergandengan dengan UMKM sekitar. Itu selalu kita gandeng. Kemudian yang kedua sosial budaya, tentang budaya lokalnya itu juga kita kenalkan, kita edukasikan kepada customer kita gitu. Dan yang ketiga tentang lingkungan. Jadi lingkungan ini juga kita selalu menganggarkan sekian dari profit kita itu untuk penanaman pohon mangrove di DIY juga. Jadi kita pelaku usaha di Jogja, kita juga menanam pohon di Jogja kayak gitu. Nah ini juga kita kita lakukan. Jadi 3 pilar ini kita sebagai pegangan kita. Nah yang tadi saya tambahkan dari penjelasan Bapak tadi, yang kita lakukan selain pelaku usahanya juga diedukasi, masyarakatnya diedukasi, tugas kita adalah salah satu yang lain adalah mengedukasi masyarakat wisatawan. Oke. Jadi yang berpariwisata berkelanjutan itu sebenarnya tidak hanya pelaku tidak hanya tour operator, event organizer sama UMKM, tapi wisatawannya juga kita edukasi. Bagaimana mereka bijak dalam menggunakan tools yang mereka bawa saat wisata, kemudian bijak saat mengelola sampah wisatanya. Karena salah satu sampah terbesar kan juga sampah pariwisata ya Bapak ya. Jadi ini kita edukasi ke masyarakat, ke audiens wisatawan atau traveler itu tentang bagaimana mereka sadar akan sustainable tourism. Itu juga penting gitu. Jadi tidak hanya pelaku tetapi wisatawannya juga terlibat dalam circle atau sistem sustainable tourism ini Mbak. Gitu. Oke, baik. Untuk mensosialisasikan segala sesuatu termasuk tentang sustainable things ini tadi, ini kan pastinya butuh waktu. Nah, yang sudah dilakukan Moana Bike Tour selama ini itu sudah seberapa efektif? Seberapa efektif? Dulu kita waktu awal-awal traveler kita diwajibkan pakai tumbler gitu ya. Kita tidak menyediakan air minum dalam kemasan. Itu awalnya nolak Mbak, kok repot sih kayak gitu-gitu ya, ribet gitu. Tapi lama-lama kita edukasi dan kita strict. Kalau
nggak bawa tumbler ya kita nggak bisa ngasih minum sama kalian, intinya gitu. Kita nggak akan ngasih minum air dalam kemasan gitu. Jadi setelah 2 tahun pertama kita edukasi tentang itu, kemudian juga lewat sosial media kita bikin apa ya, gerakan-gerakan tentang ramah lingkungan. Sekarang audiens kita yang nurut. Bahkan kayak misalnya perusahaan-perusahaan besar Pak ikutan seperti company gathering, company tour gitu. 150 orang, 200 orang semua mau ngikut pakai tumbler semuanya. Dan di situ saya ngerasa, wah ternyata setiap kita lakukan tour kita mengedukasi sebanyak orang ya, banyak orang banget yang kita edukasi. Jadi kita berharap juga setelah pulang dari kegiatan bersama Moana, mereka mengaplikasikannya itu di kehidupan mereka sehari-hari. Mulai dari setiap hari mereka belanja tidak menggunakan tas sekali pakai gitu ya, tas plastik sekali pakai. Kemana mereka juga pakai tumbler. Nah, at least minimal mereka juga bisa sedikit peduli tentang bumi kita seperti itu. Terus kemudian juga kita mengedukasi setiap kemanapun, wisata dimanapun, yuk kita hargai budaya-budaya lokalnya. Terus kemudian kita ramaikan belanja produk-produk lokalnya seperti itu. Itu edukasinya ke kita. Oke, baik. Nah, dari pengalaman yang ada nih Mbak ya, pasti kan ada customer yang repeat order. Pernah mengamati nggak Mbak, ada perubahan perilaku dari tentang tadi harus bawa tumbler, harus bawa sampahnya dengan baik, jangan asal buang. Sempat mengamati ada perubahan perilaku itu nggak sih? Iya pasti, mereka mostly berubah. Pasti mereka mencari, ayo kita jajanan apa lagi nih misalnya gitu. Malah minta. Misalnya kita habis tur yang pertama di Nanggulan gitu ya. Rute kedua kita di kota Jogja start dari Prawiro Taman. Pasti mereka nanya kita akan kuliner kemana lagi hari ini kayak gitu. Terus udah ya aku pakai tumbler nanti aku bisa refill di mana gitu. At least mereka sudah sadar akan konsep kita ya. Dan mereka excited untuk mendukung hal itu gitu. Serunya setelah ternyata edukasi itu tidak berhenti di situ Mbak. Sosial media itu perannya penting sekali buat dunia pariwisata ya Bapak ya. Jadi setelah mereka mendapatkan wawasan tentang sustainability itu, mereka memposting di sosial media dan mengajarkan ke followersnya gitu. Wah ini nih aku ke Jogja diajarin kayak gini, ternyata kehidupan di desa itu gini budayanya, dia cerita di sosmed, dia diposting di akunnya mereka. Nah ini juga followersnya juga sering tanya jawab begitu, kita ngamatin semuanya. Oke. Menarik gitu. Menarik ya, ternyata ada perubahan perilaku dalam berjalannya waktu ini tadi ya. Oke baik, lalu di Jogja sendiri ini kan kita punya satu isu besar tentang sampah nih ya. Ini kayaknya sudah yang harus mau nggak mau kita hadapi gitu kan dengan kesulitan-kesulitan ini. Nah dari Moana Bike Tour sendiri nih, kalau tadi kan awalnya dari sepeda, terus berkembang ada wisata jalan kaki, trekking dan segala macam. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, masih ada hubungannya dengan sustainable tourism ini sendiri. Ada rencana apa sih Mbak? Kita tertarik dengan sampah pariwisata yang memang berkontribusi besar selain sampah rumah tangga di Jogja gitu. Sekarang ini kita sedang berusaha untuk membuat sebuah proyek dengan beberapa partner yang memang pengolahan limbah. Nah seperti produk UMKM kan bagus-bagus, mereka bisa mengolah sampah plastik dan segala macamnya. Sejauh ini yang Moana lakukan ketika kita punya sampah plastik. Bersustainable tourism bukan berarti zero waste, pasti, tapi at least minim sampah kita dan kita berusaha untuk merecycle itu. Nah hasil dari recycle itu jadi apa sih gitu. Nah mungkin bukan peran kita dan bukan keahlian kita untuk mengolah sampah, tapi saya pasti akan butuh teman-teman dari UMKM yang memang punya skill dalam mengolah sampah di tempat pariwisata saya. Dan nantinya olahan-olahan sampah ini jadi produk oleh-oleh buat wisatawan atau mungkin bahkan jadi produk souvenir gratis untuk dibagikan kepada mereka kayak gitu. Jadi ini kita sedang membuat beberapa project dengan partner untuk merecycle produk itu
dan itu bisa dijadikan oleh-oleh itu tadi gitu. Jadi nanti traveler datang juga bisa belajar tentang bagaimana sih cara memilah dan mengolah sampah kayak gitu. Baik, baik, baik. Menarik sekali. Nah, selanjutnya saya pengen moving ke Pak Wawan dan juga Pak Faiz. Ini adalah tentang mendaur ulang, tapi ya jangan mendoan daur ulang. Itu nanti ya nggak enak juga sih. Pak Faiz, Pak Wawan, masih terkait emerging issue yang ada di Jogja tentang darurat sampah ini tadi ya, yang hubungannya dengan sustainable tourism juga. Nah, ini kira-kira kalau dari Pak Faiz dan juga Pak Wawan sendiri tentang solusi paling visible untuk hal-hal tersebut terkait dengan dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Dinas Pariwisata juga, seperti apa ini Pak? Bicara tentang sampah ya memang masalah kita bersama akhir-akhir ini. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Anita tadi, UMKM itu juga kreatif, bisa mengolah bersinergi itu mengolah sampah untuk menjadi produk yang bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih baik lagi, bisa dijual lagi dan malah justru pasarnya bisa sampai ke luar karena orang-orang mungkin kesadaran masyarakat luar itu mungkin lebih menghargai produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Kami juga sedang mencoba beberapa kemungkinan gitu yang mungkin bisa menjadi bagian dari pengolahan sampah itu. Kami misalnya di kawasan kami kan mengelola teras Malioboro, di situ juga bagian dari destinasi yang wisata di sumbu kawasan Malioboro, sumbu filosofis seperti itu. Kunjungan wisatawannya dan yang belanja di situ cukup banyak, itu juga kita kelola sampahnya secara optimal seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa komunitas seperti itu, perusahaan yang bisa mendaur ulang sampah dari wisatawan tersebut. Kemudian kami juga melihat beberapa pelaku UMKM yang mengikuti program pelatihan kami, itu ada beberapa yang menerapkan pola daur ulang seperti itu bagi produknya. Kami mulai mensupport hal tersebut dengan mencoba menemukan dengan calon mitra off-taker seperti itu yang bisa tentunya selain mengangkat kualitas produknya sesuai dengan ekspektasi calon mitra tersebut, tentunya dengan membuka peluang kita kan sebagai jembatan fasilitator itu bisa menaikkan lagi dari sisi usaha mereka. Kemudian kalau terkait sampah food ya, itu kan juga cukup banyak ya. Dan menjadi permasalahan dari sisi bau sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kami melihat beberapa waktu lalu kami juga bekerja sama dengan salah satu platform yang ternyata bisa bisa memanfaatkan makanan gitu, makanan dari produk UKM, hotel atau restoran yang mungkin masih secara produknya masih layak untuk dijual, namun istilahnya sudah waktunya daripada tidak terjual seperti itu, bisa dikerjasamakan dengan melakukan penjualan atau diskon atau promosi secara online melalui aplikasi seperti itu untuk supaya tidak menjadi sampah yang sisa makanan yang sia-sia terbuang. Mungkin dari Dispar juga saya melihat juga ada kerjasama dengan platform seperti itu. Mungkin Mas Wawan bisa menceritakan lebih lanjut. Oke, baik, monggo silakan Pak Wawan. Jadi gini Mbak Prita, tadi kan pertanyaannya apa yang paling visible? Iya. Yang paling mungkin dan mudah dilakukan. Nah, di pariwisata ya, yang kami lakukan sekarang adalah mendorong mereka untuk memilah
Oke. memilah. Jadi yang bisa didaur ulang itu dipilah. Kemudian ada yang mau menampung karena laku dijual. Seperti baik, tadi baik. dicontohkan botol plastik misalnya. Kemudian yang tidak bisa didaur ulang seperti makanan dan lain sebagainya ya. Nah itu selesai di destinasi atau desa wisata. Jadi nggak perlu keluar. Yang keluar adalah yang tadi yang bisa didaur ulang ya, misalnya plastik dan sebagainya. Ini kita coba ya, karena kalau desa wisata, destinasi wisata, kemudian disuruh mengolah daur ulang sampahnya, itu kan investasi alat dan sebagainya cukup mahal. Betul. Jadi kami nggak mungkin itu melakukan sendiri. Jadi yang paling visible kemudian adalah memilah. Kami sudah sarankan untuk memilah ya, dan mereka sudah beberapa jadi percontohan. Karena ternyata juga hasil memilah itu menguntungkan karena kemarin semuanya dibuang. Sekarang ada yang bisa dijual, ada yang bisa kemudian diolah diselesaikan sendiri di tempat mereka. Jadi nggak perlu ngotori orang lain, tapi malah justru ada yang bisa menghasilkan dari menjual memilah itu tadi. Nah kemudian tadi yang berkaitan dengan Mas Faiz sampaikan, mungkin bukan sampah ya, kalau kami punya perjanjian kerjasama dengan PT Surplus juga ya, teman-teman industri pariwisata, jadi masih yang layak untuk dimakan ya. Kan hotel itu punya restoran juga punya makanan. Nah sisa yang kemudian tidak dikonsumsi tapi masih layak untuk dimakan ya, belum kadaluarsa, itu kemudian bisa kita jual ke PT Surplus kerjasama sehingga bisa kemudian dijual dengan harga murah ya. Ini juga ternyata efektif ya. Jadi luar biasa. Jadi laku juga, cepat ya, karena memang harus mengejar deadline waktu kadaluarsa yang lebih pendek, sehingga ini yang bisa kita lakukan. Jadi kategorinya sebetulnya bukan sampah tapi sisa makanan ya, tapi masih layak untuk dimakan. Tapi kalau yang sampah sekali lagi kita lakukan adalah mengawali dengan memilah, karena wisatawan itu banyak yang bawa sampah dari luar ke Jogja. Oh. Dia bawa nasi box sendiri Aha. dari tempat asalnya, Iya. makan di tempat di Jogja, buang sampahnya di Jogja. Oke, impor sampah ya jadinya. Impor sampah kita. Nah itulah yang kemudian kita harus kerjasama dengan teman-teman tour and travel. Aha. Mereka kita sarankan tolong konsumennya disarankan saja nanti makannya di sini. Nggak perlu bawa nasi dari sana. Karena resiko basi, resiko lain sebagainya ya kan bisa ditumpuk-tumpuk itu kemudian acak-acakan dan sebagainya. Nah itu yang coba kita tawarkan biar mereka makannya di sini, nggak bawa sampah dari luar. Kemudian yang sampah di sini otomatis tadi bisa kita olah sendiri, kita pilah, kemudian yang kira-kira bisa didaur ulang, kita daur ulang kepada yang lebih mampu untuk melakukan daur ulang. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan untuk penjelasannya. Dan mungkin ini bisa jadi part terakhir kita ya di malam hari ini dan kesempatan kali ini di Young Entrepreneur Show. Nah, dari Pak Faiz, Pak Wawan dan juga Mbak Anita, ini kira-kira untuk bisa memastikan kalau sustainable tourism ini memberikan manfaat untuk UKM lokal, itu baiknya seperti apa nih? Mungkin dari Mbak Anita nih. Kalau dari kami ada namanya sustainability report. Oke. Jadi setiap tahunnya secara annual kalau dari segi bisnis itu dihitung, Mbak. Jadi selama 1 tahun terakhir kita tuh bisa menghasilkan berapa banyak sampah, menghasilkan berapa banyak uang yang kita hasilkan kepada masyarakat sekitar. Kemudian Oke. bahkan emisinya dan berapa pohon yang sudah kita tanam selama 1 tahun. Kita bikinkan report. At least kalau dari kita untuk memastikan kita punya datanya seperti itu. Gitu sih kalau dari kita kayak gitu, Mbak. Oke. Kemudian dari Pak Wawan seperti apa nih Pak? Ya. Jadi untuk memastikan bahwa itu berdampak ya, sustainable tourism itu kepada masyarakat, salah satunya tentu kita lihat indikatornya. Ya. Indikator atau tanda-tandanya yang pertama tentu ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baik. Kami pernah, mungkin saya contoh sedikit ya, punya sebuah hutan lindung ya. Kalau mereka hanya mempertahankan hidupnya dari produksi saja, mereka miskin terus. Nah, sehingga kolaborasi dengan pariwisata, jadi tempat pariwisata, itu ternyata kesejahteraannya meningkat. Mereka nggak miskin, tapi hutannya nggak rusak. Ya, karena kita mengelola hutan lindung dengan membangun bangunan non permanen yang itu jadi daya tarik wisata. Indikatornya itu, kesejahteraannya meningkat, hutannya nggak rusak. Memberi dampak ekonomi, memberi dampak positif pada lingkungan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau di kami indikatornya lebih begitu, lebih kepada bagaimana kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wisata. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari Pak Faiz, indikator kesuksesannya seperti apa nih Pak? Kalau dari kami mungkin tentu sama ya, ada indikatornya, harusnya seperti itu, bahwa sustainable tourism itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM tentu dengan pembinaan yang tepat, arahan dan kolaborasi dengan berbagai pihak supaya dengan adanya UMKM yang bisa menangkap peluang dari adanya sustainable tourism tersebut, kami memiliki data progres dari UKM tersebut seperti apa. Itu tentunya yang perlu disiapkan, karena di sistem kami juga sebenarnya sudah ada tools yang bisa untuk memotret dari progres tersebut tiap UKM. Jadi sustainable tourism itu menuntut UMKM itu untuk bisa bisa jeli seperti itu, bisa memanfaatkan adanya konsep atau model sustainable tourism itu dengan membuat produk yang memang sesuai, yang memang dibutuhkan, yang diharapkan oleh wisatawan yang ingin mengunjungi wisata sustainable tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Faiz, dan semoga ya program-program yang sedang dan sudah berjalan ini bisa akhirnya memenuhi end goal dari masing-masing, mungkin dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya Moana Bike Tour ini untuk menciptakan satu ekosistem tentang sustainable tourism ini sendiri ya. Pastinya Berita harus pamit. Terima kasih sudah bergabung di talk show Sidilan kali ini, Si Bakul Jajat Desa Milanggori yang terselenggara oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kalau begitu kita semua pamit dulu ya. Kita bakal lanjut ngobrol lagi tadi ya. So, love Jogja and you. Bye-bye. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan Si Bakul UKM naik kelas. Dengan Si Bakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang